Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum kimia farmasi secara daring. Adapun materi yang akan dipraktekkan pada hari ini adalah identifikasi senyawa golongan asam. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapatkan rahmat dan ilmu yang bermanfaat nantinya. Bagi yang beragama Islam, silakan membaca Al-Fatihah, dan bagi yang beragama selain Islam, silakan dapat menyesuaikan. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Praktikum hari ini saya bersama tim yang terdiri dari saya, Bu Siska Rusmalina, kemudian Bu Karismatul Hasanah, dan Mbak dan Mas Asdos. Ada Mbak Bani, kemudian Mbak Tri Amila, Mbak Vila, dan Pak Denny. Tujuan praktikum identifikasi senyawa golongan asam adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi senyawa golongan asam secara teknis. Jadi di sini nantinya akan dipelajari bagaimana cara mengidentifikasi suatu senyawa atau suatu sampel yang tidak Anda ketahui, gitu ya. Bagaimana cara langkah-langkahnya. Nah, untuk praktek pada hari ini kita akan mengidentifikasi dikhususkan untuk senyawa golongan asam. Sampel golongan asam yang digunakan untuk praktikum pada hari ini adalah asam asetat, asam benzoat, asam salisilat, asam asetil salisilat, asam laktat, dan asam kamfer. 6 sampel ini masih merupakan sebagian dari seluruh golongan asam yang ada. Tapi dengan kita belajar ke 6 senyawa ini, harapannya nanti ketika Anda diberikan sampel golongan asam yang lain, Anda tetap bisa melakukannya karena sudah pernah praktek untuk mengidentifikasi ke 6 sampel yang akan dipelajari pada hari ini. Alat yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa golongan asam terdiri dari 1 beker glass, Bunsen burner atau ini lampu spiritus, gitu ya. Kemudian kaki 3, kawat alas atau asbes, kemudian gelas ukur, cawan porselen, penjepit tabung, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Sedangkan untuk bahan yang digunakan pada hari ini yaitu meliputi 6 jenis sampel. Ada sampel asam asetat, asam benzoat, asam salisilat, asam asetil salisilat, asam laktat, dan asam kamfer. Kemudian selanjutnya bahan-bahannya itu merupakan pereaksi yang meliputi aquades, alkohol, gliserol, feriklorida, FeCl3, H2SO4, asam sulfat pekat, HCl, asam klorida encer, NaOH encer, kemudian formalin, amonium molibdat, asam asetat, amonium hidroksida atau NH4OH, BB asetat atau plumum asetat, kemudian Cu asetat atau CuCH3COOH 2 kali.
ke semua jenis bereaksi ini yang digunakan nantinya untuk mengidentifikasi sampel-sampel yang kita uji, di mana antara sampel dengan bereaksi ini akan mengalami suatu reaksi kimia yang menghasilkan warna-warna yang spesifik atau hasil yang spesifik yang digunakan untuk menyimpulkan hasil sampel yang kita identifikasi. Untuk tahapan identifikasi golongan asam, tahapan atau cara-cara melakukannya meliputi 5 tahapan, yaitu ada penyiapan sampel, organoleptis, kelarutan, pemanasan, dan identifikasi dengan bereaksi. Nah, setelah kelima tahapan ini nanti dilaksanakan, maka kita akan dapat menyimpulkan hasil dari senyawa yang kita identifikasi. Ya, penyiapan sampel ini berarti kan menyiapkan sampel yang ada, jadi sampel yang ada itu disiapkan, atau biasanya nanti ini disiapkan ke dalam bentuk yang bisa dilakukan identifikasi seperti itu. Tapi sebelum dilakukan identifikasi, dilakukan organoleptis. Organoleptis ini adalah identifikasi dengan memanfaatkan panca indera kita ya, panca indera yang kita punyai, seperti mata, penglihatan, penciuman, kemudian rasa ya, bisa lewat kita cicipi atau bisa kita rasakan lewat kulit atau tangan kita. Nah, untuk uji organoleptis ini saya harapkan nanti setiap mahasiswa mampu melakukannya dengan baik, karena dengan melihat nanti kita lebih mendalam untuk organoleptis, belajar mengidentifikasi secara organoleptis, maka nanti ketika kita melihat sampelnya saja kita sudah bisa langsung menentukan, oh ini sampelnya adalah senyawa A, oh ini sampelnya adalah senyawa B, misalnya seperti itu. Karena suatu senyawa dengan senyawa yang lain itu punya kespesifikan bentuk, seperti Mas dan Mbak saja. Antara satu Mbak A dengan Mbak B atau Mas A dengan Mas B itu kan punya spesifik ya. Pasti ketika kita melihat kita bisa langsung menentukan, oh ini Mbak A, oh ini Mbak B. Begitu pula dengan senyawa. Senyawa itu punya bentuk yang spesifik gitu ya. Nah, kespesifikan inilah yang Anda harus dalami, harus Anda asah sehingga Anda bisa menentukan suatu senyawa berdasarkan organoleptisnya. Gitu. Kemudian kalau kita sudah lakukan identifikasi organoleptis, kemudian kita lakukan uji kelarutan. Uji kelarutan ini dilakukan juga untuk melihat kespesifikan dari senyawa, karena kelarutan satu senyawa dengan senyawa yang lain itu berbeda. Ada yang larut dalam air, ada yang ternyata tidak larut dalam air, ada yang larut dalam asam, begitu pula ada yang tidak. Basa juga demikian, larutan basa. Kemudian larutan alkohol gitu ya, larutan buffer dan sebagainya. Tuh, setelah dilakukan uji kelarutan, nanti kita lakukan uji pemanasan. Uji pemanasan dilakukan juga untuk melihat spesifikasi, karena setiap senyawa yang dipanaskan akan memberikan hasil yang berbeda-beda ya, memberikan hasil akhir yang berbeda, memberikan aroma atau bau yang berbeda antara satu senyawa dengan senyawa yang lain. Jadi kekhasan yang timbul dari reaksi pemanasan inilah yang nanti kita bisa gunakan untuk menarik kesimpulan senyawa apa yang kita sedang teliti atau uji. Itu ya. Cara melakukan reaksi pemanasan, caranya adalah sampel diletakkan di dalam cawan penguap, kemudian cawan penguapnya ini diletakkan di atas api, di atas apinya langsung gitu ya, di atas api langsung. Kemudian dilihat ketika mulai terkena oleh api, bagaimanakah senyawanya, apakah senyawanya mengalami
mengalami perubahan bentuk, misalkan yang tadinya padat menjadi mencair, atau yang tadinya padat tetap padat gitu ya, yang tadinya padat menjadi meleleh seperti itu. Nah, ini kita amati. Setelah nanti selesai dipanaskan, kemudian setelah semua selesai, misalkan zatnya mengalami reaksi pelelehan, setelah seluruh zat yang dipanaskan di dalam sawan penguat sudah meleleh, maka kita pemanasannya kita hentikan. Nah, itu kita amati keadaan itu disebut dalam keadaan panas. Bagaimanakah warnanya, bentuknya, nanti Anda catat di dalam laporan sementara. Setelah itu ditunggu, biarkan sampelnya menjadi dingin. Setelah dingin, Anda lihat lagi hasilnya, ada perubahan bentuk yang tadinya panas, setelah dingin mengalami perubahan bentuk, misalkan yang tadinya cair berubah menjadi padat gitu ya, yang tadinya padat berubah menjadi cair, bisa jadi seperti itu. Kemudian selama pemanasan, maaf tadi terlupa, selama pemanasan Anda juga harus mengidentifikasi baunya. Tapi karena ini secara daring, mungkin nanti didengarkan saja apa penjelasan dari Mbak dan Mas Asus yang melakukan reaksinya gitu ya. Nanti ketika Anda praktek offline, nanti Anda bisa langsung mempraktekannya sendiri. Ketika dipanaskan, dicium dulu, dikibaskan baunya bagaimana ke panca indera penciuman kita. Nanti sampai kita bisa mencium bau apakah yang muncul gitu ya. Nanti kita tuliskan, kita catat bau-bau yang muncul tersebut. Kemudian setelah dingin, Anda juga harus tetap mencium bau apakah masih menimbulkan suatu aroma yang khas gitu ya. Kita catat lagi. Seperti itu. Setelah dilakukan uji pemanasan, kemudian dilakukan uji identifikasi dengan reaksi. Nah, ini nanti yang kita lihat sampel direaksikan dengan misalkan FeCl3, reaksi FeCl3 akan menghasilkan warna apa, perubahan warna apa yang akan terjadi. Gitu ya. Ini tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan dalam kita melakukan identifikasi golongan asam atau identifikasi ini menentukan bagaimana kita bisa menyimpulkan suatu zat ini termasuk zat apa gitu ya, atau kalau disebut analisanya termasuk ke dalam analisa kualitatif. Pengujian yang pertama yaitu uji organoleptis. Asam benzoat berbentuk kristal atau hablur halus dan ringan, berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki rasa yang manis. Uji organoleptis yang kedua dengan sampel asam salisilat. Memiliki bentuk kristal atau hablur, berwarna putih, bau hampir tidak berbau, memiliki rasa agak manis. Selanjutnya, uji organoleptis yang ketiga dengan sampel asetosal, memiliki bentuk hablur kristal, warna putih, tidak berbau, memiliki rasa yang asam. Selanjutnya, uji organoleptis yang keempat dengan sampel camphor, memiliki bentuk kristal garam halus, berwarna putih bening, memiliki bau mentol, dan tidak memiliki rasa. Uji selanjutnya yaitu uji ke-6 dengan sampel asam asetat, memiliki bentuk cairan jernih, tidak berwarna, bau merangsang dan amat tajam, rasa asam tajam. Uji organoleptis yang selanjutnya dengan sampel asam laktat, berbentuk
cairan bening, berwarna putih jernih, memiliki bau basi seperti tape, rasa asam seperti jeruk nipis. Untuk uji selanjutnya dengan sampel asam asetat, yaitu uji pemijaran. Pada saat pemanasan, bentuk menjadi agak kental, memiliki warna putih keruh, berbau asam tajam. Uji pemijaran selanjutnya dengan sampel asam benzoat. Asam benzoat berbentuk mencair ketika dipanaskan, berwarna putih kekuningan, memiliki bau yang menyengat. Uji pemijaran selanjutnya dengan sampel asam salisilat. Ketika dipanaskan, asam salisilat meleleh, memiliki uap putih dan berbau menyengat. Asam salisilat membentuk kristal jarum panjang. Uji pemijaran selanjutnya dengan sampel asetosal. Ketika dipanaskan, asetosal memiliki bentuk yang semula serbuk menjadi meleleh, berwarna bening, memiliki bau asam, memiliki bau yang menyengat. Uji pemijaran selanjutnya dengan sampel asam laktat, memiliki bentuk cair, berwarna bening, memiliki bau asam tajam. Uji pemijaran yang terakhir dengan sampel asam kamfer. Ketika dipanaskan, memiliki bentuk kristal garam, berwarna putih, memiliki bau khas kamfer. Setelah dilakukan pemijaran, kemudian didinginkan. Pada sampel asam benzoat, ketika dingin, berbentuk kristal jernih, berwarna putih kekuningan, memiliki bau menyengat dan agak tengik. Pada sampel asam salisilat, ketika didinginkan, memiliki bentuk memadat seperti jarum, berwarna putih dan memiliki bau menyengat. Sampel selanjutnya yaitu asetosal, ketika didinginkan berbentuk mengental, berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau. Sampel selanjutnya yaitu kamfer, setelah didinginkan berbentuk kristal garam, berwarna putih, memiliki bau khas kamfer. Sampel selanjutnya yaitu asam laktat. Ketika didinginkan memiliki bentuk cair, bening, dan memiliki bau asam. Sampel selanjutnya yaitu asam asetat. Setelah didinginkan berbentuk kental, berwarna putih keruh, memiliki bau asam tajam. Pengujian selanjutnya yaitu uji kelarutan dengan sampel asam asetat. Pertama dilarutkan dengan aquades. Diambil aquades sebanyak 10 tetes. Kemudian asam asetat dilarutkan dengan NaOH sebanyak 10 tetes. Diperoleh hasil larut. Selanjutnya penetesan dengan alkohol banyak 10 tetes.
diperoleh hasil larut. Selanjutnya dilarutkan dengan HCl sebanyak 10 tetes dan diperoleh hasil larut. Selanjutnya asam laktat dilarutkan dengan HCl sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil larut. Sampel selanjutnya yaitu asam kamfer. Dilarutkan dengan Aquades sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya asam kamfer dilarutkan dalam NaOH sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya asam kamfer dilarutkan dengan alkohol sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil larut. Selanjutnya asam kamfer dilarutkan dengan HCl sebanyak 10 tetes dan diperoleh hasil tidak larut. Sampel yang keempat yaitu asam benzoat. Dilarutkan dengan Aquades sebanyak 10 tetes. Sebelum pemanasan diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, asam benzoat dilarutkan dengan NaOH sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, asam benzoat dilarutkan dengan alkohol sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil larut. Selanjutnya, asam benzoat dilarutkan dengan HCl sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Sampel kelima yaitu asam salisilat. Dilarutkan dengan Aquades sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, asam salisilat dilarutkan dengan NaOH sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, asam salisilat dilarutkan dengan alkohol sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil larut. Selanjutnya, asam salisilat dilarutkan dengan HCl sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Sampel selanjutnya yaitu asetosal. Dilarutkan dengan Aquades sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, asetosal dilarutkan dengan NaOH sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan memperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, asetosal dilarutkan dengan alkohol sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil larut. Selanjutnya, asetosal dilarutkan dengan HCl sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan diperoleh hasil tidak larut. Setelah dilarutkan dengan Aquades, asam laktat diperoleh hasil larut. Sampel yang kedua yaitu asam laktat. Dilarutkan dengan Aquades sebanyak 10 tetes. Penampakan asam laktat setelah dilarutkan dengan Aquades. Hasilnya larut. Selanjutnya, asam laktat dilarutkan dengan NaOH sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan memperoleh hasil larut. Selanjutnya, asam laktat dilarutkan dengan alkohol sebanyak 10 tetes. Sebelum dipanaskan memperoleh hasil larut. Selanjutnya, dilakukan pemanasan pada asam laktat dengan pelarut Aquades. Setelah dipanaskan
diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam laktat dengan pelarut NaOH. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam laktat dengan pelarut alkohol. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam laktat dengan pelarut HCl. Setelah pemanasan, diperoleh hasil larut. Sampel yang kedua yaitu asam asetat dipanaskan dengan pelarut aqueous. Setelah pemanasan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam asetat dengan pelarut NaOH. Setelah pemanasan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam asetat dengan pelarut alkohol. Setelah dilakukan pemanasan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam asetat dengan pelarut HCl. Setelah pemanasan, diperoleh hasil larut. Sampel selanjutnya yaitu asam kamfer, dilarutkan dengan aqueous dan dipanaskan. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, pemanasan asam kamfer dengan pelarut NaOH. Setelah dilakukan pemanasan, diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, pemanasan asam kamfer dengan pelarut alkohol. Setelah pemanasan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam kamfer dengan pelarut HCl. Setelah dilakukan pemanasan, diperoleh hasil tidak larut. Sampel selanjutnya yaitu asam benzoat dengan pelarut aqueous. Dipanaskan. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, asam benzoat dilarutkan dengan NaOH, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, pemanasan asam benzoat dengan pelarut alkohol. Setelah dilakukan pemanasan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam benzoat dengan pelarut HCl. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, pemanasan asam salisilat dengan pelarut aqueous. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, pemanasan dengan NaOH, diperoleh hasil tidak larut. Selanjutnya, pemanasan asam salisilat dengan pelarut alkohol, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, pemanasan asam salisilat dengan pelarut HCl. Setelah dipanaskan, diperoleh hasil tidak larut. Sampel selanjutnya yaitu asetosal dengan pelarut aqueous dipanaskan, diperoleh hasil larut. Selanjutnya, asetosal dengan pelarut NaOH dipanaskan dan diperoleh hasil larut. Selanjutnya, asetosal dengan pelarut alkohol dipanaskan dan diperoleh hasil larut. Selanjutnya, asetosal dengan pelarut HCl dipanaskan dan diperoleh hasil tidak larut, hanya saja mengubah bentuk menjadi lebih lembek. Pada uji kelarutan setelah didinginkan dengan sampel asam asetat dengan pelarut aqueous, memperoleh hasil larut. Selanjutnya, dengan pelarut NaOH memperoleh hasil larut. Dengan pelarut alkohol memperoleh hasil larut. Selanjutnya, dengan pelarut HCl memperoleh hasil larut. Sampel selanjutnya yaitu asam laktat. Dengan pelarut aqueous memperoleh hasil larut.
Kemudian dengan pelarut NaOH memperoleh hasil larut. Kemudian dengan pelarut alkohol memperoleh hasil larut. Dan yang terakhir dengan pelarut HCl memperoleh hasil larut. Hasil kelarutan dari asetosal setelah didinginkan, asetosal menjadi larut. Dengan menggunakan pelarut NaOH, asetosal menjadi larut, tetapi pada dinding terdapat seperti kerak jarum. Dengan pelarut alkohol setelah didinginkan, larut. Dengan pelarut HCl setelah didinginkan menjadi memadat dan terbentuk kristal jarum. Sampel yang kedua yaitu asam salisilat dengan pelarut aqueous, tidak larut dan terdapat kristal jarum. Asam salisilat dengan pelarut NaOH larut dan membentuk kristal jarum panjang pada dinding tabung reaksi. Asam salisilat dengan pelarut alkohol hasilnya larut. Asam salisilat dengan pelarut HCl hasilnya tidak larut dan terdapat kristal jarum pada dinding tabung reaksi. Sampel selanjutnya yaitu asam benzoat setelah didinginkan hasilnya tidak larut. Ini menggunakan pelarut aqueous. Selanjutnya asam benzoat dengan pelarut NaOH setelah didinginkan hasilnya tidak larut. Selanjutnya asam benzoat dengan pelarut alkohol hasilnya tidak larut. Selanjutnya asam benzoat dengan pelarut HCl hasilnya larut, tetapi terdapat kristal jarum pada dinding tabung reaksi. Sampel selanjutnya yaitu asam kamfer dengan pelarut aqueous hasilnya tidak larut. Selanjutnya asam kamfer dengan pelarut NaOH hasilnya larut. Selanjutnya asam kamfer dengan pelarut alkohol hasilnya larut. Selanjutnya asam kamfer dengan pelarut HCl hasilnya tidak larut.